ada cerita tentang Imam Abu Hanifah. Satu ketika Imam Abu Hanifah ini mendengar orang memujinya. Ya karena beliau orang besar, pengagumnya banyak, pengikutnya banyak. Banyak orang memujinya. Cirinya Imam Abu Hanifah itu kalau dipuji orang, dia akan melakukan lebih dari itu. Jadi kalau ada orang misalnya, wah Imam Abu Hanifah itu kalau malam dia sholat sekian puluh rakaat, tidak pernah putus. Ketika beliau mendengar ini, besoknya beliau akan sholat malam lebih banyak dari itu. Kalau ada orang bilang Imam Abu Hanifah itu kalau malam separuh waktunya untuk beribadah saja, maka besoknya beliau akan ibadah lebih banyak dari itu. Nah terus muridnya bertanya, kok harus begitu sih guru? Kok ya biasa saja. Katanya Imam Abu Hanifah, enggak. Aku tidak ingin termasuk orang-orang yang digambarkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 188. Jadi yaitu orang-orang yang suka dipuji atas perbuatan yang belum mereka kerjakan. Ini surat Ali Imran 188. La tahsabannalladzina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bima fazatim minal azab walahum azabun alim. Jadi jangan kalian kira orang-orang yang gembira atas pencapaian mereka yang diberikan pada mereka atau orang-orang yang suka dipuji atas apa yang tidak mereka kerjakan. Jangan kalian kira mereka akan selamat sukses dari azabnya Allah. Mereka justru akan mendapat azabun alim. Kalau ingin tahu detail maksudnya ya monggo dibuka kitab tafsirnya. Jadi ini termasuk orang yang dikritik oleh Al-Quran. Orang yang tidak melakukan apa-apa, kok dipuji seneng. Wah, sampean ini memang orangnya sabar sekali. Padahal kalian sendiri ngerti. Kalian sebenarnya tidak sabaran. Cuma dia tidak tahu saja. Wong yo keliru gitu, tapi kita akan seneng. Itu termasuk yuhibbuna ayyuhumadu bima lam yaf'alu. Jadi seneng dipuji padahal itu bukan karyamu. Itu bukan prestasimu, tapi kamu seneng dipuji. Nah, Imam Abu Hanifah tidak mau termasuk tergolong orang yang seperti ini. Jadi hikmahnya cerita ini apa? Yo, kita itu wajar orang memuji kita untuk 1-2 capaian dalam hidup kita. Tapi jangan terlena. Kalau pujian itu sifatnya kebaikan, ya sudah, wujudkanlah. Wujudkanlah bahkan lebih dari itu. Kalau orang ngomong, wah temanku ini kok sabar ya. Kamu itu orangnya sabar sekali. Dan kamu ngerti sebenarnya kamu tidak sesabar itu. Ya sudah. Kamu terima kasih, posisikan itu sebagai doa darinya, berusahalah untuk sabar sesuai pujian itu. Biar kamu tidak kayak orang yang omong kosong, yang senang dipuji padahal kamu tidak begitu. Nah ini pelajaran buat kita. Ya kalau cacian kan ya mudah, yang penting sabar wae. Tapi pujian ini sering membuat kita terlena. Membuat kita tidak eling, tidak waspada. Jadi Imam Abu Hanifah kalau dengar orang muji, ya sudah, dia wujudkan lebih dari itu. Orang bilang dia sholat 100 rakaat, besoknya dia sholat 200 rakaat. Orang bilang dia tidak tidur sepertiga malam, ya beliau tidak tidur setengah malam, dan seterusnya. Itu biar tidak tergolong orang yang suka dipuji atas perbuatan yang belum atau tidak mereka kerjakan. Ini juga menurut saya hikmah. Hari ini mungkin banyak orang yang seperti ini di antara kita, atau jangan-jangan kita sendiri. Kita itu sering hanya acting saja,
pura-pura saja. Ngomong didaki-dakikan, disoleh-solehkan, atau kalau di kampus diilmiahkan, itu namanya kan acting. Terus orang memuji kita, dan kita bangga, padahal tadi ya cuma acting. Jadi hikmah ini penting untuk kita hari ini agar tetap eling, tetap waspada, tidak lupa diri. Karena mungkin tumpuan pujian itu membuat kita justru tidak bisa membaca diri kita yang sebenarnya. Kita merasa kita sudah sangat baik, kita merasa kita sudah sangat bagus, kita merasa kita ini sudah sangat luar biasa. Tapi kalau dipikir-pikir, mungkin tidak begitu. Itu hanya kata orang yang tidak tahu aslinya. Komentar orang yang tidak ngerti hakikatnya, tidak ngerti originalnya kita itu yang seperti apa. Jadi ini nasihat untuk kita, ayo hati-hati. Jangan merasa besar padahal kita tahu sendiri kita itu kecil.